Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gani Almiandita. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang keinginan dan kebutuhan perspektif mikro Islam. Kesejahteraan hidup manusia bisa tercapai saat kebutuhan dan keinginan terpenuhi. Kebutuhan merupakan cerminan perasaan atau persepsi rasa tidak puas atau rasa kekurangan yang ada dalam diri manusia yang ingin dipenuhi agar meraih kepuasan. Kegiatan ekonomi yang penting salah satunya adalah konsumsi. Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi merupakan salah satu yang saling berkaitan dan ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Konsep Islam tentang kebutuhan. Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Kebutuhan dalam cerminan perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dicapainya. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia atau mendapat sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan tujuan utama manusia diciptakannya yaitu ibadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka Allah hiasi manusia dengan hawa nafsu syahwat. Dengan adanya hawa nafsu ini, maka muncullah keinginan dalam diri manusia. Kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 macam, yaitu daruriyah, hajatiyah, dan tahsiniyah. Yang pertama, daruriyat primer. Daruriyat primer adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini meliputi menjaga agama, menjaga kehidupan, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 179 dan 193 artinya, dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah 2:179 artinya, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 2:193. Oleh sebab itu, tujuan yang bersifat daruri adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia. 5. Kebutuhan daruriyah tersebut harus dapat terpenuhi. Apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan, akan terjadi ketimpangan atau pengancaman keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, hajiyat sekunder. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan daruriyat. Maksudnya, untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Yang ketiga, tahsiniyat tersier. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu hifdun, menjaga agama, menjaga kehidupan, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Pengalokasi sumber daya untuk kebutuhan. Sebagian besar paham ekonomi memaknai kesejahteraan materi semata dalam upaya mencapai kesejahteraan manusia menghadapi masalah, yaitu kesejahteraan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia. Allah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai sumber daya yang memadai untuk mencukupi kebutuhan manusia. Keterbatasan manusia serta munculnya konflik antara tujuan duniawi dan ukhrawi menyebabkan terjadinya kelangkaan relatif. Keterbatasan manusia menyebabkan banyak hal terasa langka. Kelangkaan mencakupi kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Sesuatu tidak akan langka jika jumlah kuantitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan berkualitas baik, tersedia di mana saja dan kapan saja dibutuhkan. Imam Ali diriwayatkan pernah mengatakan,
Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkatkan, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun. Dalam ekonomi konvensional, keadaan dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien bila tidak seorang pun dapat meningkatkan utilitinya tanpa mengurangi utility orang lain. Ekonomi Islam mazhab Mansuri menggunakan definisi efisien yang sama dengan definisi ekonomi Nicholas, di mana persoalan efisiensi diwujudkan sebagai masalah optimasi. Al-Ghazali mengidentifikasi tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu 1. Mencakupi kebutuhan yang bersangkutan, 2. Menjelaskan keluarga, dan 3. Membantu orang lain yang membutuhkan. Konsep Islam dalam mengatur kebutuhan dan keinginan manusia: 1. Tidak berlebihan, 2. Tidak untuk hidup bermewah-mewahan, dan 3. Menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran ini harus benar-benar diperhitungkan. Sementara dalam Islam, tahapan pemenuhan keperluan hidup dari seseorang atau individu boleh jadi memang seperti yang Maslow gambarkan. Tidak perlu dijelaskan lebih detail bahwa pemuasan keperluan hidup setelah tahapan pertama, pemenuhan kebutuhan dasar, akan dilakukan setelah memang secara kolektif kebutuhan dasar dari tadi sudah pada posisi yang aman. Artinya masyarakat luas sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga tidak akan ada implikasi negatif yang nanti muncul akibat pemenuhan kebutuhan dasar kolektif tadi yang belum sempurna terwujud. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa parameter kepuasan Islam bukan hanya terbatas pada benda-benda materi, tapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal soleh yang manusia perbuat. Beliau mengungkap firman Allah yang mengatakan, "Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin." Al-Quran Surat Luqman ayat 20. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.